Firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan terlebih melaksanakannya. Mengapa saya memilih ayat ini? Saya kalau pilih ayat sekaligus mungkin untuk kita semua, tapi juga untuk diri saya sendiri, mengingatkan. Karena terkadang di dunia kerja atau di keluarga sendiri itu kita mengalami dalam tanda petik perlakuan yang sepertinya kita diperlakukan gak adil. Saya berusaha untuk mengingat firman ini, dan saya mau juga kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tentunya kita semuanya sudah hafal mungkin ayat ini. Jadi ada firman mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan itu kita balas dengan kebaikan. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang hal itu. Mungkin sedikit seperti sharing ya. Jadi seperti contohnya kalau saya, karena kebetulan saya mengalami sesuatu yang sepertinya melakukan perbedaan atau apa gitu. Duh, kok jahat banget sih, kok saya diperlakukan seperti itu, sementara yang lain diperlakukan lebih baik. Nah, mungkin secara manusia, dan mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan, pasti sakit gitu ya, rasanya enggak enak gitu ya. Ada mungkin mangkel atau apa ya, tapi dari firman Tuhan ini kita disuruh terus belajar bahwa kita harus tetap baik gitu terhadap orang itu dan terhadap semua orang, karena itu yang diminta oleh Tuhan Yesus. Saya sambung dengan ayat yang lain. Jadi kalau misalnya saya ambilkan dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Ini sering juga mungkin kita alami juga, mungkin saya sendiri juga kadang-kadang tidak bisa langsung memaafkan atau mengampuni orang lain, dan butuh waktu. Dan itu terus kita semua harus terus mau belajar. Tidak hanya kita ya, mungkin dalam tanda petik mungkin para aktivis juga demikian mungkin. Saya tidak bermaksud menghakimi, karena saya juga sempat kalau cerita dengan sesama pengurus atau aduh aku jengkel aku sama Pak ini Bu ini, kadang mungkin sebutkan namanya, loh jangan gitu Bu, jangan ngambek gitu. Mungkin kadang ada yang pertama aktif gak aktif karena bahasa Jawanya itu kejentok ya, istilah kejentok atau apa itu namanya, kejentok gitu, langsung gak mau hadir gitu, kecentok gitu ya. Nah seperti itu, artinya harus mau mengampuni. Tidak mudah sih, kadang-kadang saya juga menasihati warga saya, lingkungan sendiri, susah gitu ya. Kalau susah itu ya kita tinggal berdoa, itu biasanya saya kunci terakhirnya seperti itu. Nah, contoh mengampuni ini saya terapkan juga ketika saya kebetulan saya mengajar anak saya gitu, ataupun murid saya gitu. Saya tidak bisa Bu seperti itu Bu, orang sabar ada batasnya, itu seringkali diucapkan oleh anak-anak. Kadang-kadang sudah saya suruh damai, nanti sebuah ancaman ringan, gak mau damai, saya bercanda begitu, gak mau. Lalu saya kasih firman Tuhan. Nah dari situ ada baiknya juga, sehingga mereka itu tidak sampai matahari terbenam itu, anak-anak itu. Karena saya kebiasaan di kelas menerapkan saling mengampuni. Masih ada yang bertanya Bapak Ibu, loh Bu, sebelum matahari terbenam ya katanya firman Tuhan, berarti saya mangkel sampai nanti pulang sekolah saya mangkel sama dia, enggak apa-apa ya Bu ya? Loh itu jangan begitu. Nah itu maksudnya kan Tuhan memberikan peribahasa. Kalau sekarang kamu disakiti, kamu bisa mengampuni, dan saat ini kamu bisa memaafkan, itu lebih baik. Justru itu yang disukai sama Tuhan. Jadi tidak usah nunggu matahari terbenam ya Bu. Ya tidak usah. Itu maksudnya ada atau orang yang butuh waktu untuk menyembuhkan luka. Tuhan kasih batas, sebelum matahari terbenam haruslah padam amarahmu.
Tapi ya kalau sama yang lain saya bisa, Bu. Kalau sama anak ini saya nggak bisa. Nah, kembali lagi saya ajak bicara. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita, mungkin sama suami atau istri, sama anak-anak kita, mungkin ada salah paham seperti itu. Kembali tadi, pertama mengampuni yang sebelumnya selalu berbuat baik. Meskipun kadang-kadang saudara atau siapapun itu tidak memperlakukan kita baik. Karena ini yang diminta oleh Tuhan Yesus dari kita. Kalau kita mengampuni, kita nanti juga akan diampuni oleh Bapa yang di surga. Sepastinya kita semua butuh pengampunan. Oleh karena itu, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kesimpulan yang pertama dari bacaan saya kutip. Yang kedua, tetaplah jadi orang yang mudah mengampuni. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa, yang kita juga membutuhkan pengampunan dari sesama kita, yang terlebih pengampunan dari Allah Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Oke, semoga renungan hari ini bisa memperbarui hidup kita. Puji Tuhan.